Kepada fakir miskin RT 1 silahkan tampil ke panggung, antri naik. Inilah duafa RT 1. Itu zolim luar biasa. Kasih amplop isinya 5.000, ongkos ke panggung itu aja 20.000, tekor. Dan dia juga yang ngebagiin amplop tuh nggak ngasih, karena itu hasil ngumpulin dari jamaah, tapi yang dipotret dan yang ditayangkan dia. Allah tahu itu. Nomor selanjutnya, lanjutkan jangan ini. Apa yang membuat orang kurang sedekah? Dia punya pengalaman hidup yang memang dari dulu serba susah. Jadi dapat uang dikit lebar. Paham? Pernah nggak punya apa-apa. Jadi kalau punya tuh tengkep. Takut pengalaman dulu terjadi. Padahal bagi orang yang beriman, ya dulu memang episodenya begitu. Sekarang kalau syukur pasti ditambah. Tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh jadi alasan. Yang kelima, lingkungan hedon. Jadi karena teman-temannya pamer tas, pamer sepatu, pamer pakaian bagus, pamer barang-barang mahal, akibatnya uang dia fokusnya untuk pahedonan, terhedon-hedon. Jadi dia fokusnya mengumpulkan uang itu adalah untuk menyesuaikan diri lingkungan versi dia, supaya kelihatan keren, gaya, kaya, bela-belain ngutang demi gaya. Oh, ini kehidupan stres ini. Kehidupan stres. Ngutang itu penderitaan. Dunia jadi sempit, gampang bohong, gampang ingkar janji. Dan dunianya tidak akan bahagia kalau hutang konsumtif, ya, hanya untuk cari penilaian makhluk. Hati-hati, salah gaul bisa membuat kita pelit. Tapi kalau gaulnya dengan orang-orang dermawan, rebutan itu, ya. Lihat itu di medsos di Timur Tengah tuh, kalau traktor rebutan, seneng lihatnya, saking ingin bayarnya, dan ada duitnya, ya. Nah, rebutan juga pas paling depan, bayar apa? Bayar dengan doa. Apalagi orang-orang yang susah sedekah adalah yang egois, yang hidupnya hanya orientasinya diri. Itulah sebabnya, ya, para pemarah, orang yang tidak mau memaafkan, orang yang tidak berbuat baik, itu ke dalam diri saja. Dia lebih mementingkan pikirannya sendiri. Orang-orang tuh kok nggak memperhatikan saya, orang-orang tidak peduli kepada saya, dia tidak memahami saya, dia tidak mengerti penderitaan saya pelit keluarnya. Karena orang-orang yang selalu ego memikirkan diri, dia nggak akan mau mengeluarkan uangnya. Kang, ada nggak? Saya lapar. Saya juga lapar. Terus gitu. Saya boleh pinjam buat kontrakan. Bulan depan juga saya mau bayar kontrakan. Padahal sebetulnya cukup, tapi ada aja alasan yang membuat dirinya itu lebih berhak untuk diperhatikan, ditolong. Yang ke-7, emang tidak terdidik untuk jadi dermawan. Ini ada di keluarganya, keluarga pelit. Bapaknya pedit, ibunya pelit, anak-anaknya koret, kedekut. Kalau keluarga ini tidak menjadikan kedermawanan sebagai nilai-nilai kehormatan keluarga, enggak nih.
Jadi memang harus ditanamkan dari kecil untuk menikmati hidup bermanfaat. Teng, ini ceramah yang mendera batin, menekan jiwa. Ada pertanyaan silakan. Mim, punten Mim. Hari ini AA ceramah di pesantrennya Ustadz di mana teh? Dek. Ustadz Amiruddin. Agak jauh dari sini ya. Insyaallah. Jam 9 di sana. Silakan pertanyaan, Mim. Cek, bismillah. Assalamualaikum, AA. Bagaimana kalau kita sedekah untuk diri sendiri? Apakah itu termasuk pelit dan egois? Boleh juga itu. Apa 100.000? Nih. Gimana tekniknya, Pip? Ajarin, Pip. Boleh dong. Kita beli pakaian, beli obat, kita makan, tapi udah nggak usah disebutin untuk sedekah ke diri sendiri ya. Kita banyak keperluan. Boleh. Tapi apa sih yang disedekahkan yang lebih dari keperluan kita? Itu yang kita sedekahkan. Penuhi dulu keperluan, nah lebihnya kepada yang lain. Masa baru dengar pertanyaan gitu ya? Hai. Ayah wae. Silakan. Tapi pertanyaan itu baik loh. Kalau tidak tahu kan jangan pelit sama orang tua. Gak boleh hitung-hitungan. Baru juga kita beli HP, kata ibu tuh, "Nak, HP-nya bagus." Ibu seneng. Iya dong. Kasihin. Bu, ini saya serahkan ke ibu. Jangan lupa ya Bu. Lupa apa nak? Ini cicilannya 24 bulan. Ngejebak maneh ya. Baru saya bayar 1 bulan, sok dinikmati oleh ibu ya. Jangan pelit ke orang tua. Jangan. Harta kita harta orang tua. Jebet-jebet saja hadirin. Ya, lanjut Pip. Cek, bismillah. Assalamualaikum, AA. Kepada siapa yang paling utama untuk bersedekah, AA? Ya, yang terdekat dulu, orang tua, istri, anak. Jangan ngasih zakat ke orang tua ya, karena itu beda kaplingnya. Penuhi keluarga dengan baik sampai batas yang wajar. Sudah itu ada sanak saudara, ada tetangga dekat, ada tahapan-tahapannya, tetapi jangan lupa ke sanak saudara, ke teman orang tua, saudara dari orang tua, karena itu termasuk bakti ke orang tua. Jangan sampai kita ke orang yang baru dikenal, buruk-buruan, tapi justru ke orang yang sudah benar-benar diamanahkan Allah kepada kita. Nah, kalau ke saudara kita sedekah, maka kita sudah menyambungkan silaturahim juga. Selain sedekah, silaturahim jadi baik. Juga kepada orang-orang yang memang sangat darurat, memerlukan, itu juga prioritas. Supaya tidak pelit begini, gimana kalau kita yang ditakdirkan seperti itu? Dan mudah hadirin, sekarang kita punya, dibuat oleh Allah kebalik, kita jadi yang berharap, mudah sekali. Sangat mudah. Dari yang segala melimpah menjadi segala kekurangan itu sekejap bisa terjadi. Terakhir, Mem, dari masjid ada yang mau nanya kah? Ibu, ya. Bapak, kita punya 9 menit ya. Teman-teman, insya Allah sahabat-sahabatku sekalian, Istiqlal pekan kedua bulan Januari akan dilaksanakan. Oh ya, ini bagus sekali, Mim, ada mikrofonnya? Ada
itu, oh punten. Ada sekarang kan teknologi sudah bagus ya. Ada apa teh yang ada coreng-coreng itu? Barcode. QRIS ya, coreng-coreng. QRIS. Nah, QRIS itu kan sekarang mungkin saya juga perlu diajarin ya. Cat begitu langsung sedekah. Coba QRIS DT Peduli dipasang sehingga mudah. Nanti gimana ada di tangan sendiri, karena lambat laun kan sudah tidak harus repot-repot. Walaupun bagus ada kenceleng di rumah, itu ada beda, kecemplungnya itu kedengar ya. Tapi QRIS ini sambil nonton gini set gitu ya kan, ini yang live itu bisa kadang mencapai 10.000. Kalau masing-masing gini set 10.000 aja masing-masing udah 100 juta. Benar kan? 100.000 10.000. Kecil juga ya. Ya 20 lah misalkan, tergantung lah. Set begitu selesai pengajian ini udah banyak. Terbukti dengan adanya informasi lewat medsos ini untuk pembelian aset perluasan tanah di Perth untuk yang babak pertama bulan yang lalu udah selesai tuh, bulan November kebeli nomor 17 rumahnya. Sekarang pindah kita mengumpulkan untuk satu rumah lagi nomor 21 persis di belakang masjidnya. Dan ini beliau memang agak sering merasa terganggu, wajar lah ya, sehingga kita beli. Alhamdulillah untuk yang pertama sudah dikirim ke sana senilai 2 miliar dan sekarang juga sudah sekitar 1,7 miliar, tinggal 1,8 mungkin, tinggal 250 juta lagi untuk tahap kedua ini. Mudah-mudahan ini teman-teman yang ingin amal jariah lewat meluaskan masjid di Australia, rekeningnya masih lupa, sudah ingat 29002 berapa? 29006. Coba ini mah latihan daya ingat berapa? 29002 29006. BSI, Bank Syariah Indonesia, penerimanya Masjid Perth Al-Latif Darut Tauhid Perth ya. Untuk diapakan nomor tadi? Dihafalkan ya. Ayo jebet-jebet. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai zakat mal. Zakat mal itu kan ada hisapnya 1 tahun sekali kalau nggak salah. Terus kalau misalnya pegawai ataupun karyawan itu kan dapat gaji tiap bulan ya. Terus kalau misalnya zakat malnya tuh dikeluarkan per bulan apa bisa? Terus kalau misalnya bisa, perhitungannya bagaimana? Baik. Itu aja, makasih. Terima kasih Bu. Bapak pertanyaannya. Oke, assalamualaikum. Karena waktunya tinggal 4 menit, jadi saya dengar juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, perkenalkan saya Syukri dari Padang. Pertanyaannya gini ya, ada saya teman sering minjam, tapi ketika itu saya nggak mau lagi minjamin, karena ibaratnya kita yang miss kepada mereka. Bagaimana cara menyikapi kalau mereka tuh bilang kita yang pelit, kita nggak mau berbagi lagi? Bagaimana itu hukumnya kalau kita nggak minjamin lagi? Jadi ada orang pinjam, Iya, kemudian karena tidak suka ngembalikan, kita tidak pinjami lagi. iya, Kemudian dia nyebut kita pelit. iya. Jadi Terus bagaimana? masalahnya apa? Ya Pertanyaannya, dia pasti nyebut pelit lah, karena kita nggak mau minjemin ya kan. ya dibilangnya nggak mau pelit, tapi menghindari itu bagaimana dan menyikapi orang yang menghujat kita seperti itu. Padahal kita pengen berbagi, tapi nggak kepada dia. ya, Iya pelit berarti sama dia ya nggak? Jadi dia ngomong yang sebenarnya ya kan. Dalam pandangan beliau, Iya. kita ini pelit karena nggak ngasih pinjam. iya.
Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita pelit atau tidak itu, ya kan? Orang mau ngomong apa aja ke kita, ya itu mah urusan beliau dengan Allah. Urusan kita ini kita pelit atau tidak. Ibu, ini kelihatannya waktu 1-2 menit ini tidak cukup. Saya berharap nanti Ustadz tim dari DT Peduli khusus menceritakan ini ya, sehingga lebih detail, lebih lengkap. Ilmu saya kurang memadai untuk menjelaskan secara lebih utuh, tapi pertanyaan ini akan mengundang nanti para ahli di pesantren ini untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana membayar zakat profesi, zakat mal, ya Bu ya. Terima kasih. Nah, untuk Bapak, memang tiap orang beda-beda Pak. Ada yang memang perlu sekali dan nggak ada jalan lain, dan dia pengen bayar cuma nggak punya, nggak ada buat bayarnya. Bukan mau ngemplang, bukan tidak kerja keras, bukan tidak doa, tapi emang diuji oleh Allah sempit. Ada juga yang memang dia oleh Allah dimampukan, tapi dia rada lelet, tidak mau bayar. Ada juga yang memang dia mampu tapi kebiasaan ngegendol terus, ya, sepertinya udah kehilangan rasa malu sehingga menganggap kita itu adalah ATM. Nah, tentu saja tiap yang begini disikapinya berbeda-beda. Hanya Rasulullah SAW kalau ada yang meminta, ngasih itu, minta kasih sampai kalau minta terus lalu mengingatkan bahwa tidak akan mulia kalau memang kalau orang tangan di bawah terus menerus. Nah, yang membuat kita lebih ringan adalah bagaimana kalau posisinya diganti gitu. Bapak bagian susah, bagian pinjem-pinjem, dan saudaranya bagian kaya, bagian mampu. Gimana perasaan kita? Mau nggak ditukar kayak gitu? Pikirnya begitulah, ya. Doakan kebaikan. Jadi jangan jengkel, doakan kebaikan. Karena aslinya menderita tuh berhutang tuh. Pernah doain supaya beliau kaya enggak? Enggak ya gitu. Kita mah doa baik juga pelit. Gimana kalau dia nanti diijabah kaya? Ya berarti nggak pinjam sama kita, benar tidak? Jadi mendoakan kaya orang lain itu untuk melancarkan kepelitan kita. Terima kasih hadirin sekalian, saya mohon maaf waktunya habis sesudah ini ya. Terima kasih jamaah sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang ikhlas hanya mencari keridhaan Allah. Karena kalau tidak ikhlas tidak diterima juga. Dan istiqomah ya. Jangan sampai hanya sewaktu-waktu. Ingat, ahabul a'mal ilallah, amal yang dicintai Allah, adwamuha wa in qalla, yang konsisten walaupun sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.